Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan salam dan penghormatan kepada yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Bapak Mas Adi Komar SSTP MTRAP, dan Bapak Bayu Rahmat sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung atau yang mewakili. Yang saya hormati para perwakilan mitra strategis UPTD Pusat Layanan Digital dan Informasi Geospasial dari Diskominfo Kota Bandung, lalu Biro Pemodda Provinsi Jawa Barat, Disdik Provinsi Jawa Barat, Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat, Komunikasi Startup Bandung, dan PT Inixindo Amiti Mandiri yang hadir secara langsung di Jabar Comment Center. Yang kami hormati para perwakilan mitra strategis UPTD Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial lainnya, dari perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten dan Kota, komunitas, serta mitra dari perusahaan, baik yang hadir secara langsung maupun berada di ruang virtual. Para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, serta yang saya banggakan, seluruh pegawai Diskominfo Provinsi Jawa Barat yang hadir melalui Zoom, dan pegawai UPTD Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial yang hadir secara langsung di Jabar Command Center. serta seluruh tamu undangan yang hadir baik secara langsung maupun daring melalui Zoom dan kanal YouTube UPTD PLDDIG. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita semua berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan UPTD PLDDIG. Marilah kita panjatkan puji dan syukur. Untuk membuka acara ini bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Selanjutnya kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri untuk menyanyikan dan menyaksikan Indonesia Raya. Untuk membuka acara ini bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ya, acara berikutnya adalah laporan Ketua Panitia. Kami persilakan kepada Bapak Gustiman Esos untuk menyampaikan laporannya. Kepada Pak Gustiman dipersilakan. Baik, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Kadis, Bapak Ibu. Izin saya untuk berdiri di sini mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat beserta Bapak Sekdis, Sekretaris Dinas dan jajarannya, Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, para perwakilan mitra strategis UPTD PLDDIG dari kabupaten kota, mungkin dalam hal ini ada perwakilan dari Kota Bandung, dan Biro Pemodda Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Disnakertran Provinsi Jawa Barat, serta komunitas dari startup dan perwakilan dari perusahaan yaitu PT Exindo Amito Mandiri yang hadir secara offline. Hatur nuhun. Serta para perwakilan mitra strategis UPTD PLDDIG yang secara hadir secara virtual pada kesempatan ini. Tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan seluruh pegawai di lingkungan UPTD PLDDIG, serta hadirin undangan peserta acara pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sebagai Ketua Panitia, izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Ke-1, dasar pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bebas birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Yang kedua, tujuan kegiatan. Kegiatan pencanangan zona integritas ini bertujuan untuk pertama, menegaskan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi serta pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, mensosialisasikan langkah-langkah pembangunan zona integritas pada 6 area perubahan. Yang ketiga, mendorong budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selanjutnya yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini Rabu, tanggal 4 Februari 2026, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di kantor UPTD, Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya, keempat itu peserta kegiatan. Ibu dan Bapak, kegiatan ini dihadiri secara hybrid dengan peserta sebagai berikut. Perwakilan dari perangkat daerah Provinsi Jawa Barat yang secara offline dan online, serta kabupaten kota yang hadir secara virtual, dan perwakilan dari komunitas serta dari perusahaan mitra dari UPTD PLDDIG. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan pencanangan zona integritas ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk mewujudkan layanan publik yang bersih,
profesional, dan berintegritas. Akhir kata, saya selaku Ketua Panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan pelayanan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Gustiman atas laporannya dan atas kerja keras panitia. Selanjutnya kami persilahkan sambutan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Bapak Mas Adi Komar, SSTP MTRAP. Pak Mas Adi Komar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Ibu Fitrianti Sari Ayu Eskom MSI selaku Auditor Madya Inspektorat Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Hendra Kusuma Sumantri, Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Disnaker, yang hadir mewakili Ibu Kadis ya. Yang saya hormati Ibu Raden Dini Sukmawati SAP MSI dari Biro Pemotda ya, dari bagian pemerintahan. Di sini juga hadir Ibu Hani Mailani, terima kasih Bu, dari Inixindo Amiat Mandiri, dan juga mitra strategis juga nih Pak Nur Islami Juad dari komunitas Startup Bandung. Yang saya hormati Pak Sekdis, para kepala bidang, kepala UPTD, dan pejabat fungsional di lingkungan Diskominfo Jawa Barat yang saya cintai dan saya banggakan, serta tentunya seluruh pegawai ya Diskominfo yang hadir langsung maupun hadir daring yang hadir di pagi ini, dan juga seluruh jajaran panitia ya penyelenggara kegiatan pencanangan ZI di lingkungan UPTD Diskominfo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan UPTD Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial Diskominfo Jawa Barat. Hadirin yang saya hormati, pencanangan yang kita lakukan hari ini bukanlah sekedar acara seremonial. Ini adalah pernyataan komitmen, tekad bersama dan langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang semakin profesional dan berorientasi kepada masyarakat. Diskominfo memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital, keterbukaan informasi, layanan data, serta peningkatan layanan publik berbasis teknologi. Oleh karena itu, integritas dan pelayanan harus menjadi fondasi utama agar transformasi digital yang kita bangun mampu menghadapi tantangan birokrasi di era digital guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Hadirin sekalian, pencanangan zona integritas ini memiliki tujuan strategis yang harus kita capai, yaitu penguatan komitmen menuju WBK, wilayah bebas dari korupsi, dan kita harus memastikan bahwa tidak ada ruang sedikit pun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam setiap proses kerja, pengadaan, dan pengambilan keputusan di lingkungan kerja kita. Maka dari itu, melalui kegiatan ini, saya menegaskan kembali bahwa setiap pegawai adalah pelayan publik, bukan sekedar aparatur. Setiap program harus bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap proses harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan setiap pelayanan harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan yang berkelanjutan. Saya juga mendorong selain tadi hal-hal atau penekanan yang tadi saya sampaikan,
kita juga harus mampu ya, meningkatkan kreativitas. Bukan berarti kita terkungkung dalam aturan, ya, terdoktrin karena memang kita memegang prinsip-prinsip aparatur sipil negara, tapi bukan berarti kita tidak mengembangkan diri untuk menjadi kreatif, menjadi seorang yang inovatif dan juga kritis terhadap perbaikan pelayanan publik di lingkungan UPTD. Nah, ini yang saya tekankan. Jadi setiap insan, ya, ASN khususnya di UPTD ini, dalam pagi ini kita canangkan, tapi yang paling penting adalah di setiap individu harus tetap memiliki kreativitas dan inovasi. Ya. Tentunya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan. Bagaimana kita melaksanakan tugas sehari-hari memberikan layanan publik. Saya berterima kasih atas dukungan Inspektorat Daerah Jawa Barat yang selalu mendampingi agar langkah kita terarah, terukur, dan sesuai standar yang telah ditetapkan untuk membangun lingkungan kerja berintegritas demi terwujudnya wilayah bebas korupsi bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kolaborasi Diskominfo Jawa Barat dengan berbagai mitra, baik internal maupun eksternal, mitra sesama instansi pemerintah, komunitas, maupun mitra perusahaan atau swasta, serta inovasi dari seluruh pegawai Diskominfo terus harus diperkuat agar Diskominfo terus menjadi pionir dalam penyelenggaraan birokrasi digital yang bersih dan melayani. Saya juga menghimbau ya, setiap birokrat yang ada di Diskominfo di UPTD ini harus memiliki jiwa melayani dan jiwa sosial yang tinggi. Ini sering disampaikan oleh Pak Gubernur ya, KDM, bahwa setiap insan ASN harus menjadi penopang layanan publik, baik pada saat melaksanakan tugas di kantor maupun kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Beliau mencontohkan, beliau akan mengapresiasi apabila seorang ASN terlambat datang ke kantor karena menolong ada tetangganya yang sedang memerlukan pertolongan, atau menolong seseorang yang di jalan kesusahan, ya, misalkan kita kalau sering lewat ya, orang pakai motor ada yang mogok tengah jalan gitu. Jangan khawatir takut terlambat ke kantor, tolong dulu itu orang. Nah, itu sering disampaikan di berbagai forum bahwa pimpinan kita mengapresiasi, dan itu memang harus tumbuh jiwa sosial dan jiwa melayani dari setiap insan ASN khususnya di Pemprov Jabar. Banyak program-program ya yang sudah digulirkan dan itu memiliki stimulan untuk kita terus memiliki jiwa sosial. Salah satunya di kita ini Bu Hani ya, di kita ada kegiatan Sapoe Sarebu. Mungkin pernah dengar ya, Bu Hani atau Pak Nur juga pernah dengar. Sapoe Sarebu itu setiap ASN ngenceleng sehari 1.000. Yaitu digunakan untuk keperluan-keperluan masyarakat yang ada di sekitar kantor, yang sifatnya ya nggak besar lah ya, sifatnya urgent dan memang membutuhkan mendesak. Di kantor kami Taman Sari nomor 55, kami juga melaksanakan gerakan itu, dan sekarang udah hampir 4 atau 10 orang lah ya, masyarakat yang kita berikan santunan. Anak sekolah yang kita lihat perlengkapan sekolahnya sudah usang, tasna tos barutut gitu ya, sepatuna tos saroek udah kurang baik, kurang layak, kita bantu spontan seperti itu. Nah, ini kegiatan ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kepekaan kita ya. Jadi selain kita berkomitmen terhadap diri untuk berintegritas, tapi sisi lain jangan mengkebiri dan jangan malah mengungkung kita, jangan jadi merendahkan atau mengurangi ya rasa kepekaan kita terhadap lingkungan. Saudara-saudara sekalian, jangan jadikan kegiatan ini hanya sekedar target ya, terutama rekan-rekan di UPTD ya, target penilaian semata, melainkan sebuah budaya kerja baru
yang harus kita tanamkan dari level pimpinan hingga staf pelaksana dalam hal ini khususnya di lingkungan UPTD. Ini adalah ikhtiar kita untuk mewujudkan visi Jawa Barat, lembur diurus kota ditata, di mana tata kelola pemerintahan yang bersih didukung oleh mentalitas pegawai yang berintegritas. Sebagaimana diketahui juga, ya, sudah ditetapkan di lingkungan Pemprov Jabar, di setiap hari Kamis kita diberikan skema work from home. Nah, jangan jadikan WFH ini sebagai juga sesuatu yang mengurangi kinerja. Ya. Kita buktikan di Diskominfo, di UPTD, kalau UPTD itu terbentuknya UPTD karena dinas itu memiliki fungsi layanan publik. Kurang lebih di ekosistem di Jawa Barat ini kurang lebih ada 135-an UPTD yang ada di Jawa Barat. Di luar BLUD, rumah sakit ya. Jadi dinas-dinas yang memiliki UPTD itu memiliki akses langsung kepada masyarakat. Ya. Tadi dengan adanya kebijakan skema work from home, ya bukan berarti kita mengurangi kinerja, bukan berarti kita bisa berleha-leha di rumah gitu ya. Tapi khusus di Diskominfo saya sudah sampaikan ke pimpinan di bidang maupun di PTD, WFH ini dijadikan salah satu ajang untuk kita memberikan layanan langsung ke masyarakat dengan gerakan-gerakan sosial. Ya. Ini skema Poe Sarebu itu diimplementasikan setiap hari Kamis. Bahkan hari Kamis saya minta ada kegiatan sosial yang kita akan support, kita tentukan titiknya, nanti kita akan hadir di sana. Ya. Jadi selain kita melaksanakan tugas-tugas harian ya di hari Kamis tersebut. Mari kita resapi pencanangan zona integritas ini dengan kesadaran penuh bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai ikrar yang akan kita jalankan dalam setiap detak kinerja kita. Bukan hanya seremoni, jadi penandatanganan ini bagian dari simbolis ya. Tapi yang pasti dan saya yakini di UPTD ini teman-teman sudah melaksanakan tugas dengan baik. Saya sudah mengamati lebih dari kurang lebih setahun ya. Kurang setahun saya di sini, belum setahun, tapi saya sudah meyakini teman-teman di UPTD ini gigih bekerja dan komit terhadap nilai-nilai atau kaidah-kaidah ASN yang berintegritas. Tepuk tangan untuk UPTD, PLDDG. Akhir kata, mari kita jadikan pencanangan ini sebagai titik awal perubahan nyata, bukan hanya slogan, dan kita buktikan bahwa Diskominfo Jawa Barat dalam hal ini khususnya UPTD, Pusat Pelayanan Digital, Data dan Informasi Geospasial, siap membangun birokrasi yang berintegritas, kompeten, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Terima kasih atas perhatian dan komitmen semua pihak. Semoga langkah kita hari ini menjadi nilai ibadah, serta dapat membawa kemajuan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya Pak Mas Adi Komar. Semoga dari sambutannya ini memperkuat komitmen kita ke depannya untuk sama-sama mencapai zona integritas yang bebas dari korupsi. Untuk agenda selanjutnya, pada sesi ini Ibu Kepala UPTD akan menyampaikan pemaparan terkait zona integritas kepada Ibu Rizky Hustiniasari STMT. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Pak Kadis. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Bapak Mas Adi Komar. Yang terhormat perwakilan dari Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Ibu Fiti. Kemudian para Bapak Sekretaris Dinas, para pejabat struktural dan fungsional, juga para pegawai di lingkungan Diskominfo Provinsi Jawa Barat, juga perwakilan dari mitra strategis yang berkenan hadir, dari Pemotda, dari Disdik,
kemudian dari Disnaker Trans, dari komunitas Startup Bandung, dari Inixindo, dan mitra strategis lainnya yang hadir secara offline maupun secara online. Mohon izin, saya akan memaparkan sedikit tentang progres pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh UPTD PLDDIG dan rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa. Next. Lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, berikut sekilas profil ya tentang UPTD PLDDIG. UPTD PLDDIG atau kepanjangannya Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial. Ini merupakan unit di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang layanan digital data dan informasi geospasial, meliputi aplikasi dan data digital, serta layanan digital dan informasi geospasial sesuai Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019. Dan saat ini UPTD PLDDIG memiliki 34 SDM dengan keahliannya masing-masing, meliputi 25 ASN dan 9 P3K paruh waktu ya. Lanjut. Nah, berikut ini adalah keterkaitan antara Renstra dan Renja di Diskominfo yang diturunkan atau diampu oleh UPTD PLD DIG, yaitu dengan tujuan untuk terwujudnya pemerintahan berbasis digital yang berintegritas, adaptif dan inovatif, dan sasarannya adalah meningkatnya transformasi digital di pemerintahan. Nah, untuk memenuhi tujuan dan sasaran tersebut, strategi yang diambil adalah dengan meningkatkan digitalisasi pada sektor strategis dan pelayanan publik. Arah kebijakannya untuk perpaduan layanan publik digital, dan ini sudah ada pentahapannya juga dari 2026 sampai 2030 untuk mencapai layanan publik digital terpadu. Lanjut. Berikut adalah program-program ya, program dan kemudian kegiatan dan subkegiatan yang diturunkan dari Diskominfo dan kemudian diampu oleh UPTD PLDDIG. Ada 3 kegiatan. Lanjut. Lanjut. Berikut adalah layanan-layanan dari UPTD PLDDIG. Sebenarnya untuk list layanannya ini ada yang lainnya juga, jadi lebih banyak dari ini, tapi ini adalah layanan-layanan prioritas yang paling sering diperlukan ya oleh para pengguna layanan di UPTD PLDDIG, seperti layanan untuk pemanfaatan comment center, kemudian layanan untuk perubahan atau penambahan fitur di Sapa Warga, kemudian layanan publikasi informasi di Sapa Warga atau portal Jabarprov.go.id, layanan untuk pendaftaran mitra ticketing management service di Sapa Warga, layanan untuk replikasi aplikasi, kemudian layanan pembuatan website dengan menggunakan tools J-Site, layanan konsultasi IT, layanan pelatihan digital, dan untuk penanganan pertanyaan dan aduan warga melalui hotline Jabar. Next. Latar belakang pembangunan zona integritas di UPTD PLDDIG merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, di mana kami berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam aspek integritas, kinerja, serta kualitas layanan melalui pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.
Dan pencanangan zona integritas ini diharapkan bisa menjadi langkah awal yang menegaskan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional. Beberapa alasan UPTD PLDDIG melakukan pembangunan zona integritas karena adanya tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis digital. Kemudian kami juga memahami peran strategis dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan UPTD PLDDIG sebagai penyedia layanan TIK. Dan kami juga ingin mewujudkan komitmen tata kelola yang bersih dan profesional, juga ingin mendukung reformasi birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Lanjut. Ini belum yang terbaru kelihatannya ya. Boleh diambil dari yang link aja. Bisa dibantu? Ya, untuk tujuan pembangunan zona integritas yang dilakukan ini untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga meningkatkan akuntabilitas kinerja, di mana zona integritas ini adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi yang bersih, dan melayani melalui reformasi birokrasi. Beberapa dasar hukum dari pembangunan zona integritas adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2023, Surat Edaran Menpan RB Nomor 6 Tahun 2025, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat ya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Lanjut. Berikut adalah 6 area perubahan zona integritas, Bapak Ibu dan Akang Teteh. Ada area manajemen perubahan, di mana kita harus membangun komitmen dan perubahan pola pikir serta budaya kerja seluruh pegawai. Kemudian area penataan tata laksana untuk penyederhanaan dan perbaikan proses bisnis serta pemanfaatan IT. Penataan sistem manajemen SDM aparatur ini untuk pengelolaan SDM yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja. Kemudian area penguatan akuntabilitas untuk peningkatan kinerja unit kerja melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang akuntabel. Area penguatan pengawasan untuk penerapan pengendalian internal dan pencegahan praktek penyimpangan. Dan yang keenam, area pelayanan publik untuk penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Lanjut. Masih belum yang terakhir ini. Dari linknya aja bisa dibantu. Dari linknya. Komitmen pimpinan dan pegawai, nah ini pimpinan dan seluruh pegawai di UPTD PLDDIG menyatakan berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan etika, kemudian menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi, juga memberikan pelayanan publik yang prima, ya. Di mana komitmen ini nanti diwujudkan secara simbolis melalui penandatanganan Fakta Integritas dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas. Tapi tentunya seperti tadi sudah diarahkan juga oleh Pak Kadiskominfo bahwa penandatanganan itu hanya simbolis saja, tapi untuk kedepannya nah ini yang perlu diupayakan adalah bagaimana memberikan dampak yang nyata dan signifikan kepada para pengguna layanan. Lanjut. Ini belum nyata. Lanjut. Untuk yang
Sebelumnya tahapan pelaksanaan zona integritas, jadi ada pencanangan zona integritas, pembentukan tim zona integritas, penyusunan rencana kerja dan target, implementasi 6 area perubahan, juga monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Nah, berikut adalah lanjut tim zona integritas di UPTD PLDDIG. Jadi ada 6 ya, ada 6 kelompok kerja yang sudah dibagi, ini sesuai dengan tadi 6 area perubahan yang harus dibangun oleh kita. Lanjut. Berikut adalah sekilas progres pembangunan zona integritas di UPTD PLDDIG tahun 2025. Lanjut. Untuk tahap awal di sini, jadi kami di UPTD PLDDIG ini sudah melakukan pembangunan zona integritas dari tahun 2025, sudah menginisiasi dari tahun 2025. Nah, di tahap awal, di awal 2025, yang dilakukan adalah penguatan komitmen. Jadi ada penetapan komitmen pimpinan untuk penetapan komitmen awal dan ada penetapan tim zona integritasnya. Kemudian kami menyusun rencana kerja ZI dan pembagian peran pada ke-6 area perubahan. Seluruh area perubahan sudah berjalan, namun tingkat kematangannya ini masih beragam. Nah, tahap ini menitik beratkan memang masih pada pemenuhan dokumen dasar dan administratif. Jadi seperti SK, kemudian rencana aksi, juga bukti-bukti komitmen yang formal. Ya. Kemudian di pertengahan 2025 di sini kami masuk ke tahap implementasi, yaitu untuk pemenuhan dan pengumpulan evidence di 6 area perubahan. Fokus utama di tahap implementasi ini adalah pemenuhan indikator melalui dokumen kebijakan, SOP, laporan kegiatan, dan notulensi. Juga melakukan implementasi awal pada berbagai kebijakan reformasi birokrasi, meskipun pada sebagian area, nah ini mungkin evidence-nya ya, yang dikumpulkan ini belum sepenuhnya menunjukkan dampak atau keberlanjutan. Next. Nah, untuk di tahap penilaian internal di akhir 2025, jadi kami melakukan ada assessment oleh didampingi oleh inspektorat juga, tapi kami melakukan ada penilaian mandiri juga ya di akhir 2025. Nah, ini memang masih angkanya itu penilaiannya masih 43,03 di akhir tahun 2025 kemarin. Jadi masih belum memenuhi batas minimum. WBK itu di 75, WBBM di 85. Jadi masih belum lulus ya, PR-nya masih lumayan banyak gitu untuk ke depannya. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian indikator telah terpenuhi secara administratif, namun nilai reform untuk implementasi yang nyata dan nilai hasil outcome, survei, dampak, nah ini evidence-nya masih banyak yang belum terpenuhi. Lanjut. Evaluasi umum hasil zona integritas tahun 2025 yang kami lakukan, hal-hal yang sudah baiknya, nah ini komitmen awal sudah ada, struktur tim ZI sudah terbentuk, dokumen dasar dan sebagian besar evidence sudah tersedia, juga upaya pemenuhan indikator telah berjalan di seluruh area perubahan. Evaluasi utama, catatan perbaikan, evidence-nya ini kami rasakan masih dominannya ini di dokumen ya, jadi masih belum sepenuhnya memberikan sesuatu yang nyata gitu. Kemudian nilai reform dan nilai hasil outcome-nya, nah ini evidence yang terkumpulnya masih belum lengkap juga sehingga nilainya masih rendah. Juga survei kepuasan dan penguatan pengawasan, ini untuk evidence-nya juga kami lihat masih belum memberikan nilai yang signifikan. Monitoring dan tindak lanjut juga harus lebih konsisten lagi gitu. Nah, untuk arah strategis tindak lanjutnya di tahun 2026 yang kami rencanakan, kami ingin memindahkan fokus dari kelengkapan dokumen administrasi menjadi implementasi yang nyata gitu. Sesuai dengan arahan pimpinan bahwa kami harus bisa memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat dan dampaknya itu juga harus bisa terukur gitu. Kemudian di sini kami ingin tadi memperkuat dampak dan hasil ya, yang itu semua bisa dilihat dari kualitas layanan yang diberikan oleh kami dan kepuasan pengguna yang menggunakan produk-produk dan program-program dari UPTD.
Dan juga kami bertekad ya, di sini berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi zona integritas secara rutin dan terdokumentasi. Dan untuk keterlibatan pimpinan juga di sini kami berkomitmen lebih aktif dan berkelanjutan. Lanjut. Untuk kesimpulan yang dari yang hasil yang sebelumnya, ini pembangunan zona integritas tahun 2025 telah berada pada tahap fondasi dengan capaian utama pada pemenuhan struktur dokumen dan komitmen awal. Nah, walaupun di tahun 2025 ini masih belum lulus gitu ya. Tetapi kami tidak patah arang di sini. Kami bertekad untuk lebih baik lagi di tahun 2026 dan kami bertekad bahwa kami ingin mentransformasikan pembangunan zona integritas yang kami lakukan supaya bisa diinternalisasi menjadi budaya kerja dan sistem pelayanan yang berdampak. Dan di tahun 2026, nah ini harus menjadi fase penguatan implementasi juga pembuktian hasil dan konsistensi perubahan agar zona integritas tidak hanya lengkap secara dokumen, tentunya itu akan kami kejar juga, tapi tidak hanya itu, juga harus kuat secara praktik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, akhir kata Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis atas dukungan dan arahannya selama ini, sehingga kami bisa menyelenggarakan acara pencanangan ZI ini, kemudian kepada Sekretariat Dinas, juga kepada Inspektorat karena sudah selalu mengarahkan dan mendampingi kami dalam pembangunan zona integritas ini, juga kepada para mitra strategis yang selalu terbuka gitu ya untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan kami. Dan tentunya para pegawai ya di UPTD PLDDIG yang tidak bosan-bosannya, karena ini memang perlu konsistensi Bapak dan Ibu, jadi tiap minggu memang selalu ada evaluasi, monitoring dan pemenuhan yang dilakukan. Kami berharap dengan dilaksanakannya acara pencanangan zona integritas ini ke depannya di tahun 2026 ini kami bisa semakin baik lagi. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizky Justinasari STMT atas pemaparannya. Acara selanjutnya masih dipimpin oleh Ibu Rizky untuk pembacaan ikrar zona integritas yang akan dibaca ulang oleh seluruh pegawai UPTD PLDDIG. Langsung ya? Izin Pak Kadis. Berdiri atuh. Yang UPTD-nya aja yang berdiri ya? Ya, Pegawai UPTD. untuk pegawai UPTD dipersilakan untuk berdiri. Ikrar penanganan zona ikrar pencanangan zona integritas. Ikrar pencanangan zona integritas. Ini yang ditampilkan itu salah lagi. Ya, Mending gak usah ditampilin kalau salah. boleh dibantu mungkin oleh panitia. Ikrar pencanangan zona integritas. Ikrar pencanangan zona integritas. Kami pegawai di lingkungan UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Dinas Informatika Provinsi Jawa Barat. Dengan ini menyatakan 1. Berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. 2. Berjanji untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara jujur, transparan, akuntabel, dan profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak akan memberi atau menerima gratifikasi. 4. Siap memberikan pelayanan publik yang prima, berorientasi pada kepuasan masyarakat, dan bebas dari pungutan liar. 5. Siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila melanggar komitmen zona integritas ini. Demikian ikrar ini kami ucapkan secara penuh tanggung jawab untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas Ibu Kiki untuk memimpin pembacaan ikrar zona integritas. Kepala hadirin dan Ibu Kiki dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki sesi penandatanganan, mari kita bersama-sama menundukkan sekepala dan memanjatkan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ruhiyat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan merendahkan hati kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa pada kegiatan pencanangan zona integritas di UPTD PLDDG. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka pencanangan zona integritas. Ya Allah, bimbinglah kami dalam mengemban amanah ini. Tanamkan dalam hati kami nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme, agar kami mampu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta kuatkan tekad kami untuk senantiasa bekerja dengan niat ibadah. Rabbi zidni ilman warjukni fahman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruhiyat. Semoga doa yang kita panjatkan diterima dan menguatkan niat baik kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, acara berikutnya adalah penandatanganan, pencanangan, dan penguatan komitmen pembangunan zona integritas serta fakta integritas. Penandatanganan akan dilaksanakan pada media yang telah disediakan dan disaksikan oleh pejabat eksternal yang hadir. Kepada para penandatangan kami persilakan menuju tempat yang disiapkan. Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Bapak Mas Adi Komar, SSTP MTRAP, kami persilakan ke depan. Kepada Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data Informasi Geospasial, kami persilahkan. Kami mohon untuk tim dokumentasi untuk memfotokan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Ibu Kepala UPTD.
Kepada Bapak Muhammad Rahmat ST kami persilahkan. Ya, lalu selanjutnya Pranata Komputer Ahli Pratama, Kang Robi. Kepada Pranata Komputer Ahli Pertama, Kang Ruhiat Eskom, kami persilahkan. Kepada Kang Fajar Sidik Gunadi, ST, kami persilahkan. Ya, mangga dipersilakan kepada Tecat ya. Ya, kepada Kang Rehan dipersilakan lalu bersiap untuk Teknopias selaku statistisi ahli pertama. Ahli pertama silakan. Ya, terima kasih. Sorry. Boleh di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, dipersilakan Ibu. Kepada saksi dari Biro Ibu, Pemerintahan. ya boleh berdiri dulu mungkin untuk nanti kita sesi foto. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kami persilahkan. Atau yang mewakili. Kepada Kepala Disnakertas Provinsi Jawa Barat kami persilahkan. Atau perwakilan. Ini dari mana? Iya. Kepada perwakilan dari Disdik Provinsi Jawa Barat yang mewakili, mangga Bapak dipersilakan. Ya, boleh. Silakan Bapak. Dari Disdik ya Pak? Ya, mangga. Ya, lalu selanjutnya dari Diskominfo Kota Bandung yang mewakili. Ya, lalu selanjutnya dari komunitas Startup Bandung, silakan yang mewakili Bapak atau Ibu. Ya, lalu selanjutnya PT Inixindo Amiti Mandiri yang mewakili, persilakan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Bapak dan Ibu boleh dibantu untuk lebih merapat, dibantu tim dokumentasi untuk kita dokumentasi terlebih dahulu. Ya, dipersilakan, dibantu untuk pengaturan tempatnya, Bapak Ibu Panitia. Iya, bagaimana? Akang Teteh dari dokumentasi udah cukup aman? Ya, untuk badannya agak miring ya Bapak dan Ibu agar semuanya masuk dalam frame. Ya, terima kasih.
Ya. Oh, mau difoto dari depan. Oke, boleh. Mau difoto dari depan, Bapak Ibu semua izin? Ya, buat dokumentasi. Kemana? Diatur sama Teteh aja. Enaknya gimana, Teh? Kita serahkan kepada tim dokumentasi. Oke. Ya, Ibu dan Bapak dipersilakan untuk berdiri untuk kita dokumentasi. Ya, mangga mungkin lebih merapat mungkin ya Bapak dan Ibu, dipersilakan. Oke. Ya, lebih merapat lagi Bapak dan Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Kepada hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah untuk pendandatanganan telah dilaksanakan. Oke. Untuk seluruh rangkaian acara telah terselenggara dengan baik. Sebelumnya kami selaku panitia mohon maaf bila ada kendala-kendala di luar teknis yang telah terjadi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, narasumber, panitia dan semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Ya, karena kita sudah melakukan sesi foto, boleh mangga Ibu dan Bapak kita lanjutkan dengan ramah tamah.